Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat kebun berkah yang berbahagia. Pagi ini kita jumpa lagi di channel Kebun Berkah. Sebelum memaparkan materi, mengingatkan kembali kepada sahabat kebun berkah untuk share dan subscribe channel Kebun Berkah. Panteng terus, insya Allah bermanfaat. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, pagi ini saya akan memaparkan materi rehabilitasi hutan dan lahan, atau kita singkat saja nantinya sebagai RHL. Sebenarnya materi ini disampaikan saat kuliah umum pada mahasiswa kehutanan di Universitas Muhammadiyah Maluku. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di outline materi ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah fungsi hutan, dan ketiga adalah tata cara pelaksanaan RHL. Insya Allah pada paparan kali ini hanya akan membahas pengertian dan fungsi hutan, atau outline pertama dan outline kedua. Sedangkan outline yang ketiga insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pertama kita akan mendefinisikan RHL. Definisi ini kami ambil dari peraturan pemerintah tahun 76, nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Di aturan ini, RHL didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Jadi di definisi ini, RHL ini berusaha memulihkan hutan dan lahan yang tentunya sudah rusak, atau mempertahankan dan meningkatkan hutan dan lahan yang kondisinya lebih bagus atau masih terjaga atau masih baik, sehingga harapan kedepannya adalah fungsi hutan dan lahan tadi bisa fungsi sebagai daya dukung, menjaga produktivitas, menjaga perannya tetap konsisten atau tetap dipertahankan. Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, terus pengertian yang kedua adalah hutan sendiri. Hutan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Namun ada juga definisi yang disampaikan oleh Nandika tahun 2005 yang kami unduh dari website www.zegahutan.com. Nandika mendefinisikan hutan sebagai suatu kumpulan atau kesatuan tumbuhan serta tanaman, terutama pohon atau tumbuhan berkayu lainnya yang berada pada daerah yang tidak sempit atau cukup luas, di mana suatu kesatuan pohon tadi diklarifikasikan sebagai hutan jika dapat menciptakan iklim serta kondisi lingkungan yang khas pada daerah setempat yang memiliki perbedaan dengan daerah di luarnya. Jadi kalau Nandika ini mendefinisikan hutan sudah memasukkan unsur luasan walaupun masih bersifat definisi kualitatif karena tidak disebutkan secara kuantitatif. Lalu FAO di tahun 2010 yang kami unduh dari situs forestdigis.com mendefinisikan hutan sebagai suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Atau
ditumbuhi pohon yang secara alami tumbuh dengan tinggi lebih dari 5 meter. Nah, berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Nandika, di FAO ini sudah muncul luasan yang bersifat kuantitatif yang menunjuk besarannya, yaitu minimal setengah hektar. Tadi luasannya minimal setengah hektar sudah bisa dikatakan sebagai hutan jika ada pohon yang tingginya lebih dari 5 meter, tutupan tajuknya juga di atas 10%. Terus ada juga definisi hutan UNFCCC yang tadi memperkuat definisi yang FAO, namun sudah ada peningkatan luasannya. Jadi hutan berdasarkan pengertian UNFCCC Indonesia adalah suatu area lahan yang lebih dari 6,25 hektar atau 6/4 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter atau tutupan kanopinya lebih dari 30%. Jadi kalau FAO tadi cukup setengah hektar, kalau yang di UNFCCC ini minimal 6/4 hektar dan kanopinya juga lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 30%. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu hutan, tadi kan hutan ya, yang kita definisikan. Lalu lahan itu apa sih? Arsyad di tahun 1989 yang kami unduh di site atau website apprints.ums.acid, beliau mendefinisikan lahan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah, batuan, mineral, dan kandungan cairan yang terkandung di dalamnya yang memiliki fungsi tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ini adalah definisi lahan yang disampaikan oleh Arsyad. Lalu di dalam PP 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, lahan didefinisikan bagian daratan dari permukaan bumi, jadi sudah langsung menukik hanya daratannya saja dari permukaan bumi, sebagai suatu lingkaran fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun sebagai akibat pengaruh dari manusia. Ini adalah beberapa pengertian lahan yang disampaikan baik oleh Arsyad maupun di dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014. Outline yang kedua adalah fungsi hutan. Kami sengaja hanya mengambil dari satu sumber, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Di dalam aturan ini, hutan hanya dibagi menjadi 3 fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Adapun fungsi konservasi ini lebih menitik beratkan pada fungsi pokok pengawetan keanekaragaman hayati, baik tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi lindung lebih menitik beratkan pada fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan di dalam hal pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, dan untuk memelihara kesuburan tanah atau lahan tadi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi produksi. Ini menitik beratkan pada fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Dan kita sudah mengerti bahwa hasil hutan itu bisa berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Begitu Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, materi yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan tetap stay tune di channel ini karena masih ada satu materi lagi atau outline satu lagi. Mudah-mudahan bisa disampaikan lain waktu. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam kebun berkah.